Allah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian masih semangat? Ya, sebelum mulai ngaji nerusin tadi adik saya, mari kita sholawatan dulu. Salatullah salamullah ala salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa billadhi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semangatan sing salam menjawab salam hukumnya wajib Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebalen maning ya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduka ya Rabbana hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idil fitri ba'da siyam Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fi yaumil mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi adhabar rijsa wa tahhar. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
man kanat lahu mazlumatan li akhihi min 'adadihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm ila akhir. Pertama-tama yang saya hormati Hadratul Karom, orang tua sekaligus guru saya, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Pungangan beserta Ummi, beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mustajabkan doa-doanya, Allah berikan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah, Allah berikan rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih min ghairi ta'abin wala masyaqqatin. Mudah-mudahan Allah juga anugerahkan husnul khatimah, serta mudah-mudahan Allah juga waghfar warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Hadratul kiram, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pimpinan pondok pesantren sedusun Pungangan yang saya hormati. Yang saya hormati juga para pimpinan majelis-majelis ta'lim dan majelis-majelis zikir dari Sukamandi, Pungangan, Layapan, Pangkalan, Karawang, yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah juga panjangkan umur beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah mustajabkan doanya. Mudah-mudahan Allah bukakan rizkinya, serta mudah-mudahan Allah anugerahkan husnul khatimah untuk beliau-beliau. Yang saya hormati juga Ketua Ta'lim dan Zikir Ketua Jemaah Ta'lim dan Zikir Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta staf dan jajarannya yang sudah bekerja keras untuk bisa mewujudkan acara ini. Mudah-mudahan Allah juga panjangkan umur semuanya, dibukakan pintu rizkinya, dan dianugerahkan husnul khotimah. Yang terakhir, yang paling spesial, yang saya hormati, cintai dan sayangi hadirin dan jamaah sekalian yang hadir di tempat ini. Puji syukur marilah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya, rahmatnya, inayahnya, yang telah memberikan kekuatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang insya Allah dan mudah-mudahan Allah rahmati dan penuh berkah, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini Allah turunkan hidayahnya, inayahnya, dan rahmatnya, serta dengan berkumpulnya kita di tempat ini pula mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua kecepretan syafaatnya nanti di yaumil kiamat, yaumil hisab, yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semangat Bu, is ngantuk urung keke. Alhamdulillah ya Bu, setelah sekian lama, berbulan-bulan lamanya, dan untuk pertama kalinya di malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka ta'lim dan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berkumpulnya kita di tempat ini merupakan salah satu pembuktian bahwa kita itu memegang komitmen dalam rangka
melestarikan, melaksanakan hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, dan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa dengan berkumpulnya kita di tempat ini kita membuktikan mudah-mudahan bahwa jamaah ta'lim dan zikir manakib yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Huda selalu tetap setia memegang komitmennya bahwa mengaji sampai mati. Dengan berkumpulnya kita di tempat ini, itu merupakan bukti bahwa kita itu mudah-mudahan jadi wasilah bahwa kita itu adalah garda terdepan yang akan melestarikan pendidikan sampai mati, bahwa kita siap ngaji sampai mati. Siap ngaji sampai mati ya. Mudah-mudahan lewat wasilah ngaji sampai mati Allah anugerahkan husnul khotimah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa Ramadan telah berlalu, Ramadan telah meninggalkan kita semua, bulan ampunan telah meninggalkan kita semua, bulan penuh rahmat telah meninggalkan kita semua. Tapi jangan takut, ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, bahwa pengampunan Allah tidak akan pernah terputus, rahmat Allah tidak akan pernah hilang, yang akan selalu diberikan kepada kita. Dengan catatan apa Pak, Bu? Tahu boleh catatan apa? Bahwa kita setelah beres Ramadan mampu menjalankan pesan-pesan Ramadan, mampu menjalankan semangat Ramadan ke dalam bulan-bulan yang kedepannya sampai ke bulan yang Ramadan yang akan datang. Contohnya Pak, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'alaikum ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasamu. Kan anasing 29, anasing 30. Kadang ada kita puasa 29 hari, kadang kita berpuasa 30 hari. Sempurnakanlah. Selain menyempurnakan bilangan puasa, kita juga harus menyempurnakan semangat Ramadan kita kepada bulan-bulan yang kedepannya, contohnya Syawal dan seterusnya, sampai bisa ke Ramadan yang akan datang. Contoh ya Pak ya, bulan puasa itu mengajarkan kita untuk jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada manusia yang lain. Misalnya contoh ya Pak, misalnya Bapak lagi bulan puasa Arab jamaah, mau berjamaah, datang ke masjid, wudu dulu kan ya Pak ya, wudu dulu, kita ngambil wudu. Berhubung kita ada di bulan puasa, ada enggak yang ketika kita berwudu niat korupsi ketika berwudu? Misal, dan nggak ada yang tahu ini, mau neguk setegukan gitunya pas lagi wudu. Dan yakin kalaupun bapak yang lagi wudhu korupsi satu teguk, itu bapak marbot atau bapak ketua DKM, yakin mual weruh, yakin gak bakalan tahu. Jangankan bapak marbot, bapak yang ada di pinggir kita pun gak bakalan tahu kalau kita minum seteguk, ya enggak? Tapi kan alhamdulillah, ketika kita puasa, ketika kita ambil wudhu, kita gak ada niat korupsi seteguk pun air wudhu itu. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Kita lagi puasa, kita belajar jujur, kita jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, walaupun orang lain gak bakalan tahu kalau kita minum seteguk. Kalau pesan Ramadan, belajar jujur, kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan ke dalam bulan-bulan di luar Ramadan, insya Allah Indonesia bebas korupsi. Jangankan korupsi uang yang banyak, korupsi seteguk aja nggak mau, iya nggak Pak? Jadi walaupun Ramadan selesai, kaki kita tetap dijaga, nggak mau datang ke tempat hal-hal yang nggak dibolehin. Tangan kita walaupun Ramadan sudah selesai, nggak mau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Mulut kita walaupun Ramadan sudah selesai, nggak mau menggunjingkan orang lain. Perut kita
walaupun Ramadan sudah selesai, perut kita nggak mau makan sesuatu yang memang haram. Jadi kalau misalnya kita mempraktekkan amaliyah Ramadan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita istiqomah menjalankan pesan-pesan Ramadan, itu merupakan salah satu bentuk cara kita untuk bisa meningkatkan kualitas rohani kita kepada Allah. Soalnya ya Pak Ibu, laisal 'id bilibasin jadid. Kalau kita lebaran itu bukan cuman baju yang baru, walakinnal 'id bi ta'atin yazid. Id itu, lebaran itu dengan taat yang bertambah. Gimana cara nambahnya? Ya kayak tadi Pak Bu. Jadi kita selalu mempraktekkan amaliyah Ramadan, belajar jujur ke Allah, ke diri sendiri, ke manusia, belajar menjaga mulut kita, belajar menjaga tangan kita, selalu menjaga kaki kita. Kenapa? Karena disiplin, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Makanya setelah beres Ramadan, taat kita harusnya nambah. Ya Pak, ya Bu, peningkatan kualitas rohani kita nambah. Senang ya Bu. Jadi benar-benar menjadi aidin dan faizin. Aidin adalah orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu suci kayak min waladatu ummuhu. Seperti baru dilahirin lagi sama ibunya, bagi lagi gitu ya. Jadi suci, aid dan faiz, bergembira. Jadi mudah-mudahan dengan mempraktekkan, menjalankan amaliyah Ramadan di bulan-bulan selain Ramadan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita bisa tetap menjalankannya sehingga kita termasuk golongan-golongan yang aid dan faizin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, tadi yang hubungannya vertikal sama Allah, bahwa Allah, Nabi bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa manusia yang berpuasa karena iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka bakal diampuni dosanya gitu ya. Jadi benar-benar aidin, benar-benar kembali kepada fitrah gitu. Itu yang hubungannya vertikal ke Allah, manusia ke Allah. Kalau yang horizontal, ya kita sehari ini sedang salah satu cara untuk menempuh supaya kita juga kembali ke fitri secara horizontal, secara kepada sesama manusia. Makanya diadakan halal bihalal, seperti judul di baligo, halal bihalal, sebagai sarana silaturahmi, menjalin kekeluargaan dan sebagai fitrah manusia. Nah, halal bihalal, dasar bahwa dasar daripada diadakannya halal bihalal itu kan merupakan produk dari kecerdasan sesepuh kita Wali Songo yang mengadakan halal bihalal gitu ya Pak Bu. Halal bihalal itu dasar hadisnya sahih nih. Yang saya bacakan di sini itu sahih. Jadi saya gak bakal bacain hadis kalau bukan hadisnya sahih kalau di depan ini. Diriwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar dari halal bihalal ya. Dasar bahwa kita itu harus halal bihalal, 0-0, saling memaafkan. Saya meminta maaf dan jamaah memaafkan. Dalilnya adalah man kanat lahu mazlamatun li akhihi. Barang siapa di antara kalian pernah pernah menyakiti saudara kalian gitu ya, berbuat kesalahan kepada saudara kalian, menzalimi kepada saudara kalian sesama muslim, min irdihi aw syai'in, baik dari segi harga diri, misalnya harga diri itu menghina, mencaci, memfitnah, menggunjing, menggibah, membicarakan di belakang, itu harga diri, sesuatu yang terkait dengan harga diri manusia. Aw syai'in, atau sesuatu yang lainnya, misalnya materi, pernah mengambil haknya,
pernah memakan haknya, falyatahallalhu minhul yaum, maka kita harus meminta maaf, meminta halalnya minhul yaum pada hari ini. Maksudnya hari ini adalah di dunia hari ini itu. Qabla ayyakuna lahu dinarun wala dirhamun. Jadi hari dimana sebelum nggak berlaku lagi dinar dan dirham di akhirat. Jadi kita harus meminta maaf kalau misalnya kita pernah menzalimi saudara kita, baik secara harga diri ataupun materi, harus meminta maaf hari ini pas lagi di dunia. Karena nanti kalau udah di akhirat udah nggak bisa minta maaf lagi. Ya Pak, Bu, jemaah. Seperti Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, pernah nanya, sahabat, kamu tahu nggak cina bagaimana orang yang bangkrut? Coba kata Bapak Ibu, orang bangkrut itu yang seperti apa? Apa Bu, bangkrut itu yang kayak gimana? Yang gimana? Yang misalnya perusahaannya gulung tikar, nyimpen hutang di mana-mana miliaran ya Pak, Ibu, itu bangkrut Pak. Itu versi kita manusia secara materialistik. Tapi Rasulullah menjelaskan, bertanya kepada sahabat, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Nah, hadis tadi dijelaskan, kamu ketika menzalimi seseorang di dunia harus meminta maaf. Gitu. Karena kalau misalnya nggak meminta maaf, in kana lahu amalun sholihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Jadi kalau misalnya kita belum sempat meminta maaf di dunia, kalau misalnya kita orang yang menzalimi punya amal solih, maka amal solih kita akan diambil kepada orang yang kita zalimi sesuai dengan kezaliman yang kita buat. Terus gimana kalau misalnya kita nggak punya amal soleh gitu ya? Wa illam takun lahul hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau misalnya kita udah habis amal kebaikannya, apa kejelekan dari orang yang kita zalimi itu kita dipindahin ke kita. Contoh misalnya ya Pak, ya Bu, si A menzalimi, misalnya menyakiti si B. Ketika di dunia si A belum sempat meminta maaf ke si B. Nah, pas di akhirat si B, si A itu banyak amalnya. Ada pahala haji, ada pahala sholat, ada pahala umroh, ada pahala puasa. Lalu si B datang, katanya dia pernah menyakiti saya di dunia dan dia belum meminta maaf. Terus gimana? Diambillah misalnya pahala sholat dipindahin ke si B. Datang si C, si D, si E meminta pertanggungjawaban ke si A. Dikasihlah itu pahala sholatnya, pahala puasanya ke si D misalnya, pahala hajinya ke si E, pahala umrohnya ke si F. Habis semua pahalanya diambil sama orang-orang yang pernah dizalimin. Terus ada lagi yang datang si M ke si A. Gimana saya juga pernah disakiti di dunia. Gimana? Dia udah nggak punya lagi pahala nih. Yang nyisa apa? Akhirnya kejelekan si M dipindahin ke si A. Itu yang kata Nabi orang yang bangkrut, muflis. Gimana nggak bangkrut Bapak Ibu? Pahala kebaikan diambil semua, dosa ditumpukin semua ke si A. Ya, nauzubillahi min zalik. Makanya kesempatan halal bihalal ini mari kita jadikan kesempatan yang baik untuk saling memaafkan ya Pak. Terus Nabi Muhammad ketika selesai sholat yang Idul Fitri berdoa. Ada 3 doanya, soalnya 3 kali amin. Yang berdoanya itu malaikat Jibril, Nabi Muhammad yang mengamini. Gimana nggak dikabul coba? Yang ngedoa malaikat Jibril, yang ngeaminin Nabi Muhammad. Apa doa pertamanya? Ya Allah, janganlah engkau terima puasa seorang hamba, puasa dan ibadahnya seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin ini juga yang menjadikan sesibuk apapun di Jakarta misalnya, sedilarang apapun gara-gara COVID disekat, anak itu bela-belain mudik ke kampung halaman ya Pak, ya Bu. Kemarin di berita
banyak yang menerobos. Itu saking apa? Mau niat bersilaturahim, mengunjungi kedua orang tua, mau meminta maafnya, mau meminta ridhonya, mau meminta restunya. Karena apa? Allah pun berbicara dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Kalian harus berbuat baik. Di sini yang jadi garis bawah itu ihsan. Kenapa ihsan? Karena dalam bahasa Arab baik itu ada 3 terminologi. Pertama khair, kedua ma'ruf baik, ketiga ihsan. Khair baik artinya baik, baik dalam koridor yang universal. Kalau ma'ruf baik juga artinya, tapi baik yang kondisional. Sekarang ihsan, ihsan juga bermakna kebaikan, tapi kebaikan di sini kebaikan yang harus kita membalasnya dengan lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Di sini Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, bukan wabil walidaini khaira atau wabil walidaini ma'rufa. Artinya apa, Pak Bu jamaah sekalian? Artinya bahwa kita kepada kedua orang tua kita harus membalas dengan lebih baik kepada orang tua kita. Yakin insya Allah bakal susah pisahnya Pak ya Bu. Sampai nyawa kita lepas dari badan kita pun gak bakalan bisa yang namanya ngebalas kebaikan kedua orang tua kita. Makanya selesai, kalau misalnya Idul Fitri kemarin kita belum sempat meminta maaf dengan benar kepada kedua orang tua kita, kita wajib meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalaupun kita tidak bisa membalas kebaikannya, mudah-mudahan kedurhakaan kita diampuni, rahmat Allah diturunkan kepada kita, meminta restu dan ridho dari kedua orang tua kita. Siap Pak Bu jamaah sekalian, siap? Ya. Yang kedua apa? Doa Jibril. Katanya gini, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Takut nggak Bu? Nanti ibu-ibu ngomong nggak abi cina naha cina perempuan hongkul, ari laki-laki enggak. Kenapa coba Bu? Karena laki-laki suami adalah manusia yang mau atau orang yang bertanggung jawab atas semua kesalahan-kesalahan kita, yang bertanggung jawab kita dunia akhirat gitu Pak Ibu. Jadi suami kita kalau misalnya ibu nggak sholat, yang dimintai pertanggungjawabannya bapak-bapak. Kalau misalnya ibu nggak nutup aurat, yang dimintai pertanggungjawabannya bapak-bapak. Kalau misalnya ibu berbuat salah, yang dimintai pertanggungjawabannya bapak-bapak. Pantas kalau misalnya Nabi berkata, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, kalau misalnya aku boleh sama Allah untuk memerintahkan satu orang bersujud kepada yang lainnya, la amartun nisa ayyasjudna li azwajihinna, pasti bakal saya suruh perempuan-perempuan itu untuk sujud kepada suami. Saking apa? Saking pentingnya ridho suami. Jadi ibu-ibu yang ada di sini hati-hati kalau misalnya kemarin belum sempat minta maaf, minta restu, minta ridho suami dengan benar, maka seharusnya lah meminta maaf dan meminta ridhonya Bu. Ya siap? Siap, harus siap. Karena ayyum ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau misalnya ada perempuan mana saja yang meninggal, terus kemudian suaminya ridho, langsung masuk surga itu perempuan. Makanya jangan sepelein ridho suami, ya Bu. Ya, pertama kedua orang tua, yang kedua suami, yang ketiga siapa? Doanya Jibril. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya hamba-hambaku yang tidak bisa memaafkan kepada muslim lainnya. Nah, ini menjadi garis besar bahwa kita harus menjadi pemaaf. Kalau misalnya kita sekesal apapun sama seseorang, kalau orang tersebut minta maaf, ya kita harus memaafkan. Dan memaafkan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas,
U'iddat lil muttaqin. Siapa lil muttaqin? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah yang pertama orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, wal qadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ya Pak, ya Bu, siap saling memaafkan nih? Siap nol lagi nih? Dimulai dari nol nih mulai sekarang. Ya, siap. Siap, harus siap. Berhubung ini pembukaan, insya Allah saya nggak bakalan panjang dan lebar. Dalam kesempatan ini ada 3 hal yang menjadi titik utama. Yang pertama adalah dengan selesainya bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan amaliyah Ramadan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di bulan-bulan kedepannya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, ya Bu ya. Mudah-mudahan hal ini menjadikan salah satu usaha kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, peningkatan rohani kita kepada Allah. Yang kedua, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang bisa saling memaafkan, bisa berjiwa besar, bisa memaafkan kesalahan-kesalahan sebesar apapun. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, kita menjadi orang-orang yang aidin dan faizin. Ya Pak, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, dengan dibukanya ta'lim dan zikir manakib, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi garda terdepan, menjadi suri tauladan untuk masyarakat sekitar, untuk orang-orang terdekat, untuk orang-orang sekitar kita, bahwa kita siap ngaji sampai mati, siap ta'lim dan zikir manakib sampai mati, siap. Mudah-mudahan melalui ta'lim dan zikir manakib kita sampai mati, Allah anugerahkan husnul khatimah, amin. Serta melalui ta'lim dan zikir manakib sampai mati, mudah-mudahan Allah anugerahkan akhiru kalamuna la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, siap ngaji sampai mati, siap? Siap ngaji sampai mati, siap? Insyaallah, alhamdulillah. Rupanya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada salah-salah kata, keceletot sedikit, harap dimaklum. Maklum baru tampil lagi dan pemanasan ya Pak ya Bu. Serta kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, yakin itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Dimohonkan lautan maafnya dari jamaah sekalian. Kalau misalnya ada yang benar, itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.